Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kebahagiaan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, yang saya cintai teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan serta umur yang panjang di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh untuk tercapainya Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Pendidikan merupakan salah satu proses yang berjalan sangat panjang, di mana pendidikan tidak bisa dipercepat dan dipaksakan. Pendidikan harus berjalan secara alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan, kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya tidak terlintas dalam benak pikiran kita. Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun tahukah teman-teman bahwa bangsa ini masih terjajah dalam segi pendidikan? Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa bangsa ini masih belum serius dalam menangani pendidikan. Teman-teman perlu tahu, di negara lain mereka bisa membuat motor, membuat mobil, membuat pesawat, membuat roket, bahkan elektronik lainnya. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Itu pertanyaannya. Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya sebodoh-bodohnya manusia. Jika dia tekun belajar dan giat membaca, maka lambat laun dia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam belajar dan mereka sangat berdisiplin. Jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri rajin membaca. Apa yang kita lakukan? Mereka berjuang keras untuk hidup. Di luar negeri sana, seorang pengemis bisa menjadi orang yang kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik, harusnya kita menanganinya secara benar-benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didik. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, memang bukanlah hal yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun atau karakter. Jadi dengan pendidikan, jangan hanya menjadikan peserta didik pintar, namun juga bisa membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap guru, dan mengasihi kepada orang tua. Pendidikan di Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan yang berkarakter. Teman-teman semua, kita tahu bahwa koruptor, pencuri uang rakyat di sana, merupakan orang-orang yang pintar. Mereka bisa korup karena memiliki jabatan tertentu. Jabatan itu mereka peroleh dari pendidikan sangat tinggi. Untuk itu kita membutuhkan lebih dari pintar. Dengan pendidikan, kita membutuhkan manusia yang pintar dan juga yang berkarakter. Untuk masa depan, saya sangat berharap supaya pendidikan berkarakter di sekolah-sekolah terus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab. Jangan cuma bangsa kita, hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang yang pintar akan berpikir dua kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan Indonesia saat ini, kita mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Siapa yang bangga jika bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang maju? Tentunya kita sendiri. Tentunya mulailah dari kita sendiri. Berdisiplinlah untuk menyambut bangsa Indonesia yang lebih maju. Sekian pidato singkat ini saya sampaikan.
terutama bagi diri saya pribadi. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.